Xiao Sui, Apa kau lakukan? siapa kau? Lepaskan aku. Jadi, kau anak haram. Kakak, jangan begini. Dia kakak tertua kita. Kau yang menyuruhnya untuk kembali kan? Kau bahkan mengakuinya sebagai kakakmu. Kau punya hati nurani. Lakukan ini. Bagaimana kau bisa menghadapi ibu? Tuan, Anda menaruh harapan pada Tuan Mudafan. Aku sangsi itu pilihan tepat. Kalau dia tak bisa tangani masalah kecil ini, maka keluarga Xiao sedang dalam bahaya besar. Berhenti di situ. Ini rumahku. Anak haram sepertimu tidak punya hak untuk masuk. Anak haram. Apa aku salah? Mulai sekarang, panggil aku kakak. Kau bajingan. Kau berani memukulku. Kenapa kalian diam saja? Hajar anak haram ini sampai mati. Kakak, jangan lakukan ini. Suruh mereka berhenti. Enyah kau. Hajar mereka. Pukuli mereka sampai mati. Cara Tuan Mudafan tangani masalah ternyata belak-belakan. Baiklah, mari kita lihat kemampuannya yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan biarkan aku mendengar dua kata itu lagi. Atau aku akan memotong lidahmu. Ayo pergi. Baik. Baiklah, Xiaofan. Kau hebat. Biar ku beritahu, di pemakaman hari ini hanya kau atau aku. Pak tua itu sangat menyukaimu. Biarkan anak haram sepertimu mengantarnya ke liang lahat. Kakak kedua. Minggir. Apa kau menikmati tontonannya? Aku Ayah, Ayah, kakak sudah kembali untuk menemuimu. Kenapa burung murai berkicau hari ini? Putra paman kedua yang lama hilang akhirnya kembali. Tuan Zheng Xiong. Enyah kau? Siapa beri hakmu bicara? Sudahlah, mari lihat Tuan Mudafan tangani ini. Paling dikhawatirkan Tuan, cabang ketiga keluarga ini. Paman kedua saat masih hidup, kau tak terlihat di mana-mana. Sekarang dia sudah meninggal. Waktunya bagi warisan, kau akhirnya muncul. Kak Zheng Xiong, kedatanganmu hari ini untuk menghormati ayahku. Aku sambut kau. Tapi kalau kau kesini untuk cari masalah, silakan pergi sekarang juga. Bocah ingusan, saat orang dewasa bicara, kau tak berhak ikut campur. Pergi sana, jangan ikut campur. Kau, Xiao Sui kakak di sini. Jangan takut. Jadi, kau anak yang ditinggalkan paman kedua. Kau belum tahu soal temperamenku. Apa? Apa itu? Kalau aku sudah hidup liar sejak kecil. Aku tidak tahan mendengar seseorang menggonggong di depanku. Apa maksudmu? Kau, jangan bergerak. Cukup dengan satu putaran kecil, aku bisa mematahkan lehernya. Yang berani maju, silakan coba. Jangan ada yang bergerak. Kalau kesini melayat ayahku, aku sambut kalian. Kalau bisa bicara baik-baik, bicara secara pantas. Tapi kalau kalian cuma bicara omong kosong, aku harus mengajarimu cara bersikap. Baiklah. Kau hebat juga. Sekarang, mari kita bahas urusan serius. Ini 100 juta. Tanda tangani saja. Perjanjian pengalihan saham ini, cek ini jadi milikmu. Saham peninggalan ayah bernilai 10 miliar. Kau mau beli cuma 100 juta. benar kak. Jangan ditandatangani. Saham itu memang bernilai 10 miliar.
Tapi Xiao Fan, apa kau pikir kau akan hidup cukup lama untuk menikmatinya? Apa maksudmu? Grup Xiao rumit, banyak kepentingan terlibat. Kau pikir seorang anak haram yang tak diakui sepertimu? Gunakan otakmu, ambil 100 juta ini. Kau akan tenang seumur hidup kalau kau tidak tanda tangan. Kalau aku tidak tanda tangan, lalu kenapa? Kalau tidak tanda tangan, kau akan kehilangan segalanya. Berakhir tanpa apa-apa? Begitukah? Kalau begitu akan kutunggu dan lihat saja. Kita lihat saja nanti. Xiao Fan, kau benar-benar mau menolak tawaran ini. Satu-satunya kesempatan. Ubah nasibmu. Selama ini aku yang selalu memberi kesempatan ke orang lain. Aku peringatkan kau. Jangan cari masalah denganku. Baiklah, mau main keras. Tunggu saja pembalasanku. Keluar. Xiao Fan, kalau aku tak bisa bikin kamu berlutut dan serahkan saham itu, Kabang ketiga akan lepaskan nama keluarga Xiao. Ayo pergi. Tuan Muda Fan, bagaimana Tuan Muda Ran? Dia tak hadir di pemakaman Tuan Besar. Sungguh tidak pantas. Jangan khawatir, aku akan membawanya pulang. Aula peringatan ayah. Kenapa sepi sekali? Aku ingat ayah dulu ramah. Teman dan keluarga, dan para direktur grup. Kenapa tidak ada yang datang memberi penghormatan? Paman ketiga dan paman tertua bertengkar sengit dengan ayah semasa hidupnya. Ayah tiada, paman ketiga ancam semua orang. Siapapun beri hormat pada ayah, jadi musuhnya. Ini keterlaluan. Seberapa dalam dendam itu? Orang mati harus dihormati. Mereka saudara ayah. Bagaimana mereka tega? Bagaimana mereka tega? Tuan Muda Fan cabang 1, 3. Kali ini keterlaluan. Saat Tuan Besar masih hidup, mereka masih segan. Tapi seperti yang kau lihat, Tuan Muda Ran tidak berguna. Nona Sue terlalu muda. Mereka menjadi semakin semena-mena. Baiklah. Paman Gao, tunda pemakaman ayah selama 3 hari. Juga sampaikan pesanku. Besok, sebagai pemegang saham terbesar, aku akan adakan rapat dewan. Kakak, jangan repot. Para direktur tak akan kerja sama denganmu. Benar. Tuan Muda Fan, mereka hanya dengar kabang pertama dan ketiga. Tidak masalah, sampaikan saja pesannya. Jika mereka tidak datang besok, aku alihkan semua saham atas namaku. Gratis. Untuk seluruh karyawan grup. Tuan Muda Fan, kabang pertama dan ketiga bertekad dapatkan sahammu. Kalau kau sekarang kasih semua ke karyawan, mereka akan benar-benar tidak berdaya. Itu langkah yang cerdas. Xiao Shui, ayo pergi. Kita mau kemana, kakak? Mencari kakak keduamu. Kau sudah lama tidak ke sini. Minumlah. Ayo mari kita minum. Kecuali Xiao Ran. Semuanya keluar. Siapa kau? Kami akan bermain sesuka hati, bukan urusanmu. Lenganku patah. Brengsek kau! Keluar. Pergi sekarang. Xiao Fan hebat. Aku tak bisa kalahkan kau. Tapi kemana aku pergi bersenang-senang? Itu urusanku sendiri. Kau ingin aku pulang untuk pemakaman ayah? Jangan harap. Kecuali kau berikan semua sahamnya padaku, lalu pergi. Berikan semua saham padamu. Apa kau sanggup mengelolanya? Pernah kau pikir, kenapa ayah berikan semua sahamnya padaku? Ayah itu baik hati dan penyayang. Salah. Itu karena ayah menganggap kau terlalu naif. Cukup. Beraninya kau mengataiku naif. Baiklah, Xiao Ran, mari kita buktikan dengan kemampuan. pilih yang paling kau kuasai. Bertanding denganku. Kalau menang, aku akan alihkan semua sahamku padamu tanpa syarat. Kau serius?
Aku sungguh-sungguh. Kalau kau kalah, kau harus mengakuiku sebagai kakakmu. Dan pulanglah dengan tenang untuk pemakaman ayah. Baik. Kalau begitu, ayo main dadu. Kakak nggak bisa main dadu sama kakak kedua. Ahli main dadu. Dia bisa dapat angka berapapun yang dia mau. Kapan saja. Kakak tidak bisa menandinginya dalam hal ini. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bisa mundur sekarang. Jangan khawatir. Aku tahu yang kulakukan. Ayo mulai. 6 dadu. Jumlah tertinggi yang menang. Enam. Xiaofan kalah. Jangan ingkar janji. Segera pulang. Dan semua sahamnya alihkan padaku tanpa syarat. Baiklah, kakakmu akan memberimu pelajaran hari ini. Sebelum semuanya dipastikan, jangan senang dulu. Kau cuma menggertak. Kau pikir bisa dapat. Lebih dari 6 angka 6. Bahkan kalau tahu cara main dadu, paling banter hasilnya seri. Jangan banyak omong. Buka saja. Maaf ya, aku punya 1 poin lebih banyak darimu. Wah. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Di atas langit ada langit, dan tingkat keahlian lebih tinggi. Kakak, kau kalah. Ikutlah aku pulang. Tidak mau kembali. Aku dengar. Kau ada rapat dewan besok. Kau mau jadi ketua, kan? Kursi ketua tidak menarik bagiku. Aku cuma ingin memastikan pemakaman ayah berlangsung megah. Jadi, aku harus mengambil posisi itu dulu. Kau cari mati. Kau tidak tahu apa-apa. Xiao Zhengxiong itu benar-benar gila. Setauku, pemimpin aliansi bayangan adalah saudara angkatnya. Jika dia mau membunuh kita, semudah menginjak semut. Sesederhana itu. Aliansi bayangan? Apa kau sedang bicara? Seorang pembunuh berdarah dingin? Kau serius kah? Pokoknya aku tidak mau kembali. Mati pun aku tidak akan kembali. Di hadapanku, semua yang disebut monster itu hanyalah semut. Ikutlah aku pulang. Aku tidak mau. Xiao Xue, kau juga tidak boleh kembali. Jika dia ingin mati, biarkan dia pergi sendiri. Jangan seret kami. Jadi kau tak mau kembali? Aku lumpuhkan kau sekarang. Aku tak akan kembali. Percaya atau tidak, kau kucacat sekarang. Minggir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Raja bayangan di grup Xiao besok. Rapat Dewan Direksi. Bantu aku membereskan seseorang. Selesai. Imbalan kuberikan 2 kali lipat. Xiao Fan, kau terlalu sombong. Kau benar-benar ingin jadi ketua. Kau cari mati. Zuke. Besok semuanya sesuai rencana. Jika ada masalah, eksekusi mereka di tempat. Baik, Tuan Naga. 3.000 pengawal Long Yuan sudah siap bertempur. Tuan Muda Fan, sebaiknya kau segera pergi. Tuan Muda Zhengxiong serius. Dia bawa ahli aliansi bayangan. Mereka hampir tiba. Lalu tunggu apa? Lari. Aliansi bayangan itu. Pembunuh berdarah dingin. Kakak, ayo kita pergi bersama. Kenapa harus lari? Aku yang memanggil rapat dewan ini. Jika aku lari sebelum dimulai, aku akan jadi bahan tertawaan. Tuan Muda Fan, tolong jangan main-main lagi. Aliansi bayangan semua penjahat nekat. Meski kau bisa sedikit bela diri dibanding mereka, itu sama dengan bunuh diri. Di mataku, aliansi bayangan cuma sekumpulan orang tak berarti. Bahkan, Raja Bayangan datang. Dia harus berlutut di hadapanku. Kenapa panik? Tuan Muda Fan, lihat situasinya. Berhenti bicara. Pergi. Sudahlah.
biar aku saja. Aku tidak mau tinggal di sini dan menunggu mati bersamamu. Tuan Muda! Adik kedua. Tanpa izinku, hari ini tak boleh ada yang pergi. Para direktur, izinkan saya perkenalkan seseorang. Ini anak paman kedua saya. Yang lama hilang, anak haram. Tuan muda ini kelihatannya cukup tangguh. Namun, dia kurang sopan santun melihat kami para tetua. Dia bahkan tidak menyapa. Tepat sekali. Berdiri di sana seperti patung. Setelah ketua lama meninggal dunia, tak ada satupun anaknya yang bisa kendalikan keadaan. Di grup Xiao kita ini, sejujurnya, hanya Tuan Zhengxiong yang bisa memimpin. Mengenai ketua baru, tak perlu pemilihan. Tuan Zhengxiong harus ambil peran itu. Itu paling tepat. Kami semua mendukungnya. Dukung Tuan Zhengxiong jadi ketua. Kami semua dukung dia. Ingat apa yang kukatakan kemarin? Kau sudah melewatkan kesempatan terakhir untuk balikan keadaan. Hari ini, aku akan buatmu. Mohon hidup pun sia-sia. Mau mati pun tak bisa. Begitukah? Tidak percaya padaku. Di mataku, kau hanyalah seorang badut. Kenapa aku harus percaya padamu? Masih saja, begitu keras kepala. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Tuan Xiaofan ada. Maaf, harus kuberitahukan. Hentikan omong kosong. Aku umumkan. Ditinggalkan ketua untukmu. Perjanjian saham batal, kau terlepas saham apapun. Benarkah? Ayah tinggalkan itu untuk kakak. Kenapa dia tak bisa memilikinya? Sebelum ketua meninggal, saat dia buat surat wasiat, Direktur Liu dan saya saksi. Kami bisa buktikan ketua sakit parah saat itu dan tidak sadar sepenuhnya. Surat wasiatnya tidak berlaku. Tepat sekali. Surat wasiat yang dibuat oleh orang gila. Bagaimana? Mungkin itu sah. Kau dengar? Menurut hukum Daxia, surat wasiat ketua tidak sah. Sebelum dia meninggal, dia tak pernah mengakuimu. Kau anak haram yang memalukan. Berdasarkan hukum dan logika, kau tak punya hak waris. Langkah yang sangat kejam. Sekarang Tuan Fan terpojok. Mustahil. Kau bicara omong kosong. Ini adalah perampokan terang-terangan. Terus, kalau memang perampokan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sepupu haramku. Kau dengar jelas saat itu, pamanku sakit mental pengalihan sahammu. Batal. Jadi, kau keluar. Jadi, ini langkahmu? Bukan. Ini baru hidangan pembuka saja. Hidangan utama belum keluar. Shadow King, patahkan tangan bajingan ini dan kakinya untukku. Seret dia ke kuburan masa luar kota. Jadi, santapan serigala. Baik, Tuan Xiao. Kakak Zhengxiong sudah ambil semua sahamnya. Aku mohon, lepaskan adikku. Biarkan dia hidup. Paling banyak bagianku. Bagianku juga kuberikan padamu. Bagianmu? Meski tak kau berikan padaku, lambat laun akan jadi milikku. Termasuk dirimu. Semua aset cabang kedua harus jadi milikku. Tuan Muda Zhengxiong, kau menang. Kita semua bermarga, Xiao. Kenapa harus kejam? Tua bangka kau. Aku sudah beri bajingan ini kesempatan, tapi dia tidak mengambilnya. Kalau tak mau mati, menyingkir. Tuan besar perintah sebelum wafat. Selama aku di sini, kau tak akan sentuh Tuan Muda Fan. Tuan Muda Fan. Aku tahan mereka. Cari kesempatan. Kalian pergi dulu. Baiklah, bagus. Serang mereka. Paman Gao. Ada apa, Paman Gao? Jangan nakutin aku. Paman Gao. Maafkan aku, Tuan Muda. Maafkan aku, Nona. Aku gagal melindungimu. Hahaha.
Aku beri kalian kesempatan terakhir. Kalian 3 bersaudara. Berlututlah sekarang juga. Menggonggonglah seperti anjing sambil merangkak keluar dari aula ini. Dan aku akan melepaskan kalian. Kak, ayo berlutut saja. Berlutut atau mati? Jangan berlutut. Pria dari keluarga Xiao kita punya harga diri di lutut kita. Kau tidak mau berlutut. Kalian 3 bersaudara. Mau adakan pemakaman bersama tua bangka itu? Tadinya aku pertimbangkan hubungan darah kita, tapi kau cari mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Kau anak haram. Mau mengacau segalanya? Shadow King, apa yang kau tunggu? Patahkan tangannya dan kakinya untukku. Buat dia berlutut di hadapanku. Baik, Tuan Xiao. Ya. Terimalah jurus terkuatku. Hahaha. Kau yang memintanya. Ini tidak mungkin. Kau seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin? Bajingan ini latar belakangnya apa? Kakak, kau luar biasa. Benar, Tuan Mudafan. Kau hebat sekali. Saat aku kembali, apapun siasatmu atau rencana terang-terangan, bukan keahlianku. Tapi melihatnya sekarang, jika ini perang bisnis, kalau kita mau main begini, aku sanggup. Bajingan, jangan sombong. Kau pikir kau sudah menang? 4 pelindung habisi dia. Kakak, Jangan khawatir. Selama ada aku di sini, tak ada yang bisa melukaimu. Lakukan. Ah, 4 pelindung. Orang ini, apa dia sehebat ini? Apa maumu? Jangan gegabah. Kau ingin kami bertiga bersaudara, berlutut di hadapanmu. Mau apa kau? Jangan lakukan hal bodoh. Kau mau membuat hidupku menderita, kan? Kau ingat, pertama kali ketemu kamu, sudah kuperingatkan. Jangan macam-macam denganku. Lepaskan aku. Nona Sue, Beritahu adikmu di depan semua orang. Jika dia bunuh Tuan Zhengxiong, dia tak akan lolos dari hukum. jangan gegabah. Mana mungkin aku, pengkhianat bermuka 2 ini, melupakanmu. Kau melanggar hukum. Sekarang kau baru ingat bahwa kau pengacara grup. Sekarang baru mau bicara soal hukum. Tadi kenapa diam saja? Baru saja. Dia Tuan Fan. Kejahatan di depan umum. Konsekuensinya, bahkan Tuan Zhengxiong tidak akan berani melakukan ini. Jika kau melakukan ini, akibatnya tidak akan terbayangkan. Oh, aku ingat sekarang. Aku sudah kembali ke dalam negeri. Xiao Fan, brengsek. Beraninya kau perlakukan aku begini. Paman Gao, kau lihat kan? Sampah seperti dia. Begitu kau lepaskan, dia akan mencoba menggigitmu lagi. Kurasa, lebih baik bunuh saja dia. Kau. Brengsek. Segera lepaskan Tuan Xiao. Tuan Xiao adalah...
Kakak tidak akan benar-benar membunuh orang kan? Apa? Kakak benar-benar mau melukai orang? Hah? Kenapa memukulku? Tadi, Xiao Zhengxiong hampir lukai kita. Kamu ketakutan setengah mati. Sudah lihat aku menang. Kamu malah gerutu di belakangku. Aku kakakmu. Ajarimu sopan santun. Bukan itu maksudku. Kalau aku dengar kamu puji orang lain dan rendahkan diri kita lagi, kupatahkan kakimu. Ingat ini. Kamu pria keluarga Xiao. Berdirilah tegak. Kamu harus bersyukur. Karena kita saudara. Kalau tidak, kamu pasti sudah jadi mayat. Jangan bertindak gegabah. Kakakku adalah dewa perang pengawal kilin, Xiao Qingyu. Begitu dia sampai, Di mataku, Dewa Perang cuma preman biasa. Di hari biasa. Dia tak layak temui aku. Sombong sekali. Berani menghina Dewa Perang Pengawal Kilin kami. Kau cari mati. Aku ingat, kamu sudah menghinaku 3 kali. Baguslah. 3 kali. Aku akan mengambil kedua tangan dan 1 kakimu. Dan itu yang keempat kalinya. Menurutnya, kalau dia menghinanya 5 kali, apa yang akan terjadi? Silakan saja, coba. Coba saja kalau berani. Kamu pikir aku mudah ditakut-takuti? Jangan pikir hanya karena punya kemampuan. Kamu bisa berbuat semaumu. Sudah kubilang hari ini. Bahkan Raja Langit pun harus datang. Dan berlutut di hadapanku. Kurang ajar. Siapa yang begitu lancang? Menyuruhku berlutut. gawat. Kita tamat. Sepertinya yang datang Lord Yan yang asli. Xiaofan, riwayatmu tamat. Lord Yan sudah sampai. Hari ini, Raja Langit pun datang. Tidak ada yang bisa selamatkanmu. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kubilang, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Salam Lorian. Hormat kami pada Lorian. Berdirilah kalian semua. Lord Yan, akhirnya Anda datang. Bocah ini orangnya. Dia baru bicara sombong. Katanya meski Anda datang, Anda harus berlutut padanya. Dia melukai Shadow King kami. Kamu cari mati. Keluar pergi sana. Menarik. Nah, sebutkan namamu. Di tanganku, aku tidak membunuh hantu tanpa nama. Melihat usia dan pengalamanmu, di dunia persilatan, tak ada orang sepertimu. Tunggu. Cincin itu. Kamu. Mungkinkah kamu adalah sosok dari Long Yuan itu? Sang Dragon Lord. Baru tahu hari ini, aliansi bayangan kecilmu itu ternyata sangat sombong. Tuan Yan, apa yang Anda bicarakan? Penguasa naga apa? Dia cuma anggota keluarga Xiao, anak luar nikah yang tinggal di luar negeri. Kenapa takut padanya? Bunuh dia sekarang. Dasar bodoh! Kau tahu, kau akan bunuh aku hari ini. Harga. Aduh. Aku salah. Mata buta, tak kenal kehebatan Anda. Tak tahu penguasa naga ada di sini. Mohon penguasa naga, ampuni hamba ini. Mengampunimu, kurasa kau belum kenal aku baik-baik. Tuan Yan, kalian orang bodoh. Ini penguasa Long Yuan. Semuanya berlutut. Salam penguasa Long Yuan. Tuan Muda Fan, identitasnya mengerikan. Kakak laki-lakiku penguasa dunia. Orang ini, aku benar-benar ingin memperebutkan warisan dengannya. Tuan Yan, sudah lama aku tidak semarah ini. Konsekuensi dari kemarahanku. Kau seharusnya tahu betul. Penguasa naga. Tolong beri aku jalan keluar. Tolong lepaskan aku. Bawahanmu, Raja Bayangan, kirim orang buat kekacauan di pemakaman ayahku. Bahkan sentuh keluargaku. Kau tahu harus lakukan apa kan? Baik. Dasar bodoh. Banyak orang bisa diprovokasi. Kenapa ganggu keluarga penguasa naga? Sampah tidak berguna. Kau pantas mati.
Penguasa naga, apakah ini meredakan amarah Anda? Ampuni nyawaku! Bawa orang-orangmu, ayo pergi. Baik, Lord Naga. Hai, kau! Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Aku tak peduli siapa Lord Naga ini, tapi sekarang aku sudah paham. Kau tidak berani menyakiti orang sesukamu di negeri ini. Jadi, makanya kau pinjam tangan Yanjun tadi. Kalau kau sakiti seseorang, bagaimana kau tutupi dan urus adik-adikmu? Aku benar kan? Dengan identitasmu itu, Kau pasti sudah membunuh banyak orang di luar negeri. Tapi begitu kau melakukan pembunuhan di sini, itu akan menarik perhatian pihak berwenang. Investigasi tanpa henti. Jadi aku yakin kau tidak berani menyakitiku. Ini, logikamu unik. Namun, kau ingatkan aku, si manis Yanjun itu belum pergi jauh. Yanjun, kembali ke sini. Kau, apa maksudmu? Kau benar soal satu hal. Tanganku ini memang tidak ingin terlalu banyak darah tertumpah di negeri ini. Tapi untuk membereskan semut sepertimu, ada banyak cara. Kau? Lord Naga, bukankah Anda bilang akan mengampuni nyawa saya? Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Tapi orang ini banyak tingkah sekali di depanku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Dimengerti. Tuan Yanjun, kau tak bisa lakukan ini. Dasar kau manis. Kau hampir bunuh aku hari ini. Pergi ke neraka. Hah? Berhenti. Berhenti. Yanjun, berani sekali kau berlaku kekerasan terang-terangan di kota. Kau, kapan ilmu bela dirimu mencapai puncak kesempurnaan? Ini tidak mungkin. Dewa perang kita adalah salah satu dari 7 pembantai Kirin. Aliansi bayangan kecilmu itu bisa dihancurkan dalam sekejap. Tuan Muda King Yu memang hebat. Naga di antara manusia. Di usia muda, ilmu bela dirinya sudah luar biasa. Dia adalah dewa perang penjaga Kirin. Masa depannya tak terbatas. Memang, mulai sekarang grup Xiao kita dengan dukungan Tuan Muda King Yu pasti akan terbang semakin tinggi. Kalau menurutku, ketua grup Xiao haruslah Tuan Muda King Yu. Dewa perang Kirin adalah pilar bangsa. Menerima perintah langsung dari atasan. Tuan Muda King Yu punya kemampuan sehebat itu. Sekarang masalah Tuan Muda Fan jadi jauh lebih besar. Akan kuajari kau supaya tidak sombong, meludah. Kah? Orang ini dari keluarga paman kedua, anak haram itu. Tapi, sepertinya dia punya latar belakang yang kuat. Tadi Yanjun memanggilnya apa? Penguasa naga. Penguasa naga. Penguasa naga? Apa dia sehebat itu? Dewa perang Kirin waspada padanya. Sangat waspada padanya. sepupu ini terlihat jauh lebih mengerikan daripada Xiao Zhengxiong. Keluarga pamanku juga punya dewa perang penjaga Kirin. Penguasa naga, aku tahu kau punya kemampuan. Tapi, jangan lupa, ini adalah Great Xia. Kalau kau berani macam-macam, penjaga Kirin kami bisa menangkapmu di tempat. Saat itu, sehebat apapun kemampuanmu, kau tidak akan lolos dari kematian. Xiao Fan, kau dengar itu? Kau di bawah kendaliku. Dengan Kak Qingyu di sini. Kalau berani pakai taktik kotor, kami akan tangkap kau. Tapi jika kau patuh pada hukum, saham di tanganmu itu hanyalah akan menjadi kertas sampah. Kalian semua hanyalah sekelompok perang. Kak King Tian, kita semua keluarga Xiao. Kita semua berdarah Xiao.
Xiao Zhenxiong paksa kami berlutut. Malam bukan kakak. Kenapa kau tak muncul saat itu? Xiao Sui, tutup mulutmu. Percayalah, aku akan merobek mulutmu. Jika kau berani mengancam adikku lagi, percayalah padaku, aku akan memotong lidahmu. Kau, Silakan saja, kalau mau mencoba. Kau, orang ini, dia sudah memukulku beberapa kali. Kita tak bisa biarkan ini. baiklah. Kalau begitu balas pukul dia sendiri. Kak, aku... Beberapa hal, adikku benar. Xiao Jingyu, kau sudah lama di sini. Saat Xiao Zhenxiong unggul, kau tak muncul. Kau baru turun tangan setelah dia tamat. Waktumu sangat tepat. Xiao Fan, mari berhenti membuang waktu. Langsung saja ke intinya. Saham yang kau pegang saat ini, karena pencabutan pernyataan notaris, sudah tidak lagi diakui oleh hukum. Dengan kata lain, kau tak punya hak untuk hadiri rapat direksi. Kau sudah keterlaluan. Jadi hari ini, kau bisa pergi sekarang. Dewan keluarga Xiao kami tidak menyambutmu. Kau dengar aku. Sekarang pergi sana. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena kau tidak bisa menang dengan kekerasan. Kau beralih ke taktik hukum sekarang, tapi itu tidak masalah. Pertarungan hukum atau fisik. Aku akan menghadapinya sampai akhir. Sun Zengqi, Liu Jinhu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sebelum ayahku meninggal, saat dia membuat wasiatnya, apakah kondisi mentalnya normal atau tidak? Pimpinan Sun, pimpinan Liu, selama ada kakakku di sini, tidak ada yang berani mengancammu. Mendiang pimpinan Xiao, saat buat surat wasiat, pikirannya sedang tidak stabil. Seumur hidupku, aku hidup dengan hati nurani yang bersih. Tidak peduli seberapa banyak kau mengancamku. Jawabanku tetap sama. Baiklah. Xuanwu. Kapten Xuanwu, Biro Keamanan. Bertugas, yang lain mundur. Ini adalah, bukankah ini Xuanwu? Investigasi Biro Keamanan. Semuanya harap bekerja sama. Sun Wei, ceritakan apa yang terjadi. Dasar anak durhaka. Kau lakukan apa di sini? Ayahku. Rekaman yang kau berikan padaku bodoh. Dan catatan transfer bank luar negeri. Sudah kuserahkan ke Kapten Xuanwu. Kau merekamnya. Dasar anak kurang ajar. Kau membuatku murka. Dan kau, Uang yang kuberikan padamu, kau serahkan juga. Aku tidak punya pilihan. Mereka... Kalau aku tidak serahkan, putra kita yang kuliah di luar negeri akan dideportasi. Kapten Xuanwu Sun Zengqi Liu Jinhu terima suap. Kesaksian palsu. Jumlah terlibat sangat besar. Apa hukumannya? Dan Xiao Zhenxiong. menurut hukum pidana Grazia, Sun Zengqi dan Liu Jinhu dipenjara minimal 10 tahun. Xiao Zhenxiong tidak hanya menyuap, menjebak orang lain, dan menghalangi keadilan, dia juga dicurigai berkolusi dengan kekuatan asing, terlibat kasus pembunuhan komersial, dia masuk penjara. Seharusnya itu hukuman mati. Mengenai Xiao Zhenxiong, seharusnya itu hukuman mati. Kakak, selamatkan aku, Kak. Menyelamatkanmu, bukti padamu, sudah kuat. Jika Xiao Qingyu berani selamatkanmu, dia akan menentang hukum secara terang-terangan, menghalangi keadilan. Semakin dia ikut campur, semakin cepat ajalmu tiba. Yakin. Kau boleh mencobanya. Kapten Xuanwu, yakin lawan aku dan pengawal Kilin. Tuan Dewa Perang, kami di Biro Keamanan bertindak sesuai hukum. Ini tugas dan misi kami. Aku tidak pernah bilang aku ingin menentang pengawal Kilin. Apakah Tuan Dewa Perang berniat lindungi kriminal? Kau, Jika memang begitu, aku harus melaporkan ini kepada direktur kami dan juga melaporkannya kepada Panglima tertinggi pengawal Kilin.
bawa Xiao Zhengxiong, Sun Zhengqi, dan Liu Jinhu pergi. Anak tak tahu diuntung. Kau hancurkanku. Ayah, aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak memberikan bukti, mereka akan menghancurkanku. Suanwu, kau dengar itu? Mereka orang Xiao Fan yang ancam keselamatan Sun Wei. Orang yang mengancammu, apakah pria ini? Apakah orang yang mengancammu, Tuan ini? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lihat sendiri, orang yang mengancamnya bukanlah Xiao Fan. Jika punya bukti, cukup. Silakan datang ke kantor kami untuk melapor kapan saja. Baiklah. Xuanwu, kau sungguh kejam. Sebaiknya kau berharap kau tidak pernah jatuh ke tanganku. Kita impas. Bawa mereka semua. Selamatkan aku. Bantu aku. Selamatkan aku. Tuan Yang, Ya, dalam surat wasiat ayah, saham yang dia tinggalkan masih berlaku. tentu saja. Masih berlaku. Lalu apakah aku berhak untuk mengadakan rapat pemegang saham ini? Tentu saja. Bagus. Selamat datang para direktur di rapat Dewan Grup Xiao hari ini. Sesuai instruksi Tuan Xiao Fan, agenda hari ini singkat saja. Pemungutan suara untuk posisi ketua. Tidak perlu repot-repot. Posisi ketua grup Xiao akan aku ambil alih. Siapa yang setuju dan siapa yang menolak? Hahaha. Xiao Fan, siapa sebenarnya yang memberimu nyali sebesar itu? Kau pikir kau masih di luar negeri? Tempat kau bisa berbuat sesukamu. Xiao Qingyu, dengarkan baik-baik dengan cermat. Hari ini, posisi ketua hanya milikku. Siapa yang berani omong besar soal menjadi ketua grup Xiao? Hormat, Tuan Besar. Hormat Tuan Besar. Hormat Tuan Besar. Hormat Tuan Besar. Paman, Xiao Fan, apa kau punya sopan santun sama sekali? Ayahku adalah orang yang lebih tua darimu saat kau melihatnya. Kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat dasar. Hormat, dia tidak layak mendapatkannya. Kau, Kakak, orang ini benar-benar berani. Dia sama sekali tidak peduli menjaga gengsi. Apa aku salah? Ayahku sudah meninggal. Aula pemakamannya sepi. Kau kakak laki-lakinya. Kenapa tak datang beri penghormatan? Atau ayahku melakukan sesuatu saat dia masih hidup merugikanmu? apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku ingin bilang bahwa kalian semua bahkan lebih buruk dari ini. Xiao Fan, kau cari mati. Apa sekarang menghina orang itu kejahatan? Atau kau ingin menggunakan penjaga kirinmu? Bilang aku ancam keamanan Grazia. Kau, bocah, jaga mulutmu. Jaga mulutku. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Saat ini, semua pemegang saham ada di sini. Semua orang tahu tentang hal-hal kotor yang kalian lakukan. Dulu saat kalian masih muda, kalian cuma preman lokal dari kampung. Ayahkulah yang merantau sendirian dan membangun grup Xiao, bisnis keluarga ini. setelah ayahku sukses, dia bawa kalian semua ke kota. Di dalam grup, dia memberi kalian jabatan, membelikan rumah dan mobil, dan bahkan memberi kalian saham. Dia tidak mungkin bisa lebih baik lagi pada kalian. Tapi bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian memperlakukan ayahku? Tapi bagaimana denganmu?
Kau pelakukan ayahku bagaimana? Ayahku baik padamu. Tapi saat dia sakit parah, kamu melobi pemegang saham. Singkirkan lawan. Dia sudah meninggal. Kamu bahkan tak izinkan teman dan keluarganya. Katakan, kalian bukan monster. Lalu kalian apa? Oh, tunggu. Bahkan, anjing tahu menggoyangkan ekornya setelah diberi makan lama. Tapi kalian lebih buruk dari itu. Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan, batuk. Ayah, patahkan kakinya untukku. Serang dia. Mundur. Empat pengawal Kilin, serang. Ada apa, Xiao Qingyu? Tidak bisa menang dengan kata-kata. Jadi kamu menggunakan kekerasan. Kamu tidak punya rasa hormat pada orang tua. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Qingyu, apa kamu mencoba menang dengan jumlah orang? Qingyu, kamu sudah jadi dewa perang pengawal Kilin, tapi bawa anak buahmu mengeroyok saudaraku. Tidak adil. Dia Tuan Muda Qingyu, keluarga kita. Kenapa harus begini? Bocah ini sombong, perlu diberi pelajaran. Lepaskan, berlutut di depan Tuan Besar, bersujud, dan minta maaf. Kamu, Apa katamu? Katakan sekali lagi. Kamu? Aku tidak dengar jelas. Xiaofan, berani sekali kamu. Berani kau lukai pengawal kilinku. Apa kamu sadar bahwa karena hal ini saja, aku punya segala alasan untuk menangkapmu? Coba tangkap aku. Aku ingin lihat pengawal Kilin, pasukan publik Daxia, atau alat pribadi Xiao Qingyu. Aku ingin lihat apakah pengawal Kilin milikmu adalah alat negara Great Xia atau alat pribadimu Xiao Qingyu. Xiaofan dekat dengan Biro Keamanan. Pantas dia berani. Dia punya koneksi di tingkat tinggi. Karena masalah sepele ini, masalahnya tak terkendali. Komandan sampai tahu. Aku takut dimintai pertanggungjawaban. Apa? Takut kalau aku juga punya koneksi atasan? Takut apa? Dengan keadilan, kau bisa pergi kemana saja. Kalau kau benar, tangkap saja aku. Xiaofan, hari ini aku akan lihat apakah kemampuanmu setajam lidahmu. Kemampuan bicaraku dibandingkan kemampuan bertarungku tidak ada apa-apanya. Serang. Terobos. Bersyukur margamu. Xiao, saat ini kau sudah jadi maya. Tuan Naga, benar-benar layak menyandang namanya. Tapi kau sudah melewati batas kesabaranku. Tunggu saja pembalasanku. Kalian tidak tahu diuntung. Tak berhak bicara soal batasanku. Kau, Minggir! Sekarang, aku akan menjadi pimpinan Xiao Group. Siapa yang mendukungku dan siapa yang menentangku? dasar bocah ingusan. Apa hakmu jadi pimpinan Xiao Group? Karena Xiao Group milik ayahku. Hasil jerih payahnya. Xiao Group, hasil kerja keras kami semua. Hingga bisa seperti sekarang. Kau anak haram, mau jadi pimpinan. Jadi kau menentangnya? Benar, aku keberatan. Aku yakin, di sini yang layak pimpin cuma aku. Aku mengusulkan agar aku mengambil alih sebagai pimpinan baru. Tepat sekali. Harus Tuan yang menjabat. Setuju. kalian semua. Nah, lihat siapa yang didukung. Tinju tak akan menyelesaikan apapun. Keluar sekarang. Urusan perusahaan, bukan urusanmu. Ya, Tuan benar. Pimpinan butuh koneksi dan pengalaman. Kami dukung Tuan. Aku juga mendukungnya. Kami semua mendukung Tuan. Kami juga mendukungnya. Dukung Tuan, kami juga bersamanya. Diam. Semuanya, jangan terburu-buru. Jangan menentang
Sekaligus, saat aku bersih-bersih nanti, aku tak tahu harus bereskan siapa dulu. Kau orang pertama yang berdiri menentang. Benar. Kau mau pakai kekerasan. Jangan lupa, Biro Keamanan Publik sedang mengawasi. Suanu, Biro Keamanan Publik sedang bertugas. Yang tidak berkepentingan, minggir. Kenapa mereka kembali lagi? Ya, Biro Keamanan ini bekerja untuk keluarga Xiao. Siaga 24 jam. Halo, Tuan Xiao. Ini keterlaluan. Suan Wu, apa Biro Keamananmu pengawal pribadi Xiao Fan? Langsung datang saat dia panggil. Kalian tidak hormati hukum. Tuan Dewa Perang, Tuan Xiao Fan, warga negara Sia Raya, taat hukum. Dia beri kami bukti. Laporkan tersangka kriminal. Tentu kami datang. Lihat, jika anda laporkan penjahat kepada kami dan beri bukti, kami akan layani anda. hei Paman, coba tebak kenapa Tuan Suan Wu ada di sini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Putramu adalah Dewa Perang Pengawal Kirin. Dia berkuasa dan berpengaruh. Aku tak bisa menyentuhnya. Tapi, aku bertaruh Anda, Tuan Xiao, juga ingin ke sana menyusul. Adik ketigamu yang tak berguna. Kau ancam aku. Mengancam kamu. Tanya dirimu sendiri bertahun-tahun ini. Apa tanganmu bersih? Kau. Aku hidup dengan nurani bersih. Beraninya kau fitnah aku. Hati nurani bersih ya, Tuan Xiao. Kulit wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Salam, Tuan Naga. Bangunlah. Kakak, kau hebat sekali. Orang ini kupikir cuma orang kasar. Aku tak sadar semuanya. Bagian dari rencananya. 10 tahun lalu, merebut tanah di kota barat. Kau sewa orang untuk rekayasa kecelakaan mobil. Bunuh pesaingmu dan seluruh keluarganya. Tuan Xiao, di usiamu sekarang, masih melakukan hal kejam yang begitu berdarah dingin. Kau bahkan manusia. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kakak Paman benar melakukannya. Ini salah satu kejahatanmu. Kau pikir semua yang kau lakukan sempurna tanpa celah. Maaf memberitahumu, pembunuh yang kau kirim dulu sudah ditangkap orang-orangku di Segitiga Emas beberapa hari lalu. Dia sudah mengakui semuanya mengenai kejahatanmu. Selain itu, tutup mulutmu. Dan 5 tahun yang lalu, kau palsukan pembukuan untuk hindari pajak. Dan bakar gudang itu, 3 penjaga malam tewas. Mereka mati mengenaskan. Xiao Yunfeng, untuk setiap kejahatan ini, bisa kau membusuk di neraka. Berkumpul lagi dengan adik keduamu dan adik ketigamu. Borgo Xiao Yunfeng. Tunggu dulu. Ada apa? Dewa Perang Agung. Kau akan lindungi dia, pacingan, dan pengkhianat. Kalau begitu, aku harus laporkan ke direktur dan otoritas tertinggi. Untuk lihat Dewa Perang Penjaga Cilin, pikir dia bisa di atas hukum. Kau, Tiu, tolong selamatkan aku. Borgol dia. Ayah. Ayah sangat bodoh. Bawa dia pergi. Tuan Muda Fan benar-benar luar biasa. Sekarang, siapa lagi yang ingin menghentikanku untuk menjadi ketua? Silakan angkat tangan. Direktur Lee, kau orang pertama yang memihak paman tertua. Tidak, sama sekali. Aku dukungmu, Ketua Fan. Selama aku di sini hari ini, siapapun yang menentang ketua berarti cari masalah denganku. Apa yang kau takutkan? Jika nuranimu bersih, mengapa takut pada Biro Keamanan? Ketua, aku tidak takut. Aku sangat mengagumi dan menghormatimu. Grup Xiao didirikan oleh ayahmu. Jabatan ketua hanya pantas untukmu. Tak ada yang lain memenuhi syarat. Mengenai jabatan pimpinan ini, selain Anda, tidak ada orang lain yang pantas. Benar sekali. Pimpinan jabatan hanya untuk Tuan Xiao. Saya dukung Tuan Xiao sebagai pimpinan. Saya dukung Tuan Xiao. Saya dukung Tuan Xiao. Kami dukung Tuan Xiao. Hidup Tuan Xiao. Baiklah, semua harap tenang.
Bagaimana denganmu? Apakah kau memilih untuk mendukungku atau menentangku? Kuanggap sebagai persetujuan karena semua orang menghargaiku. Aku terima kehormatan ini, pengacara yang... Siap, pimpinan. Setelah prosedur hukum tentang kepemimpinanku dan surat pengangkatannya, semua selesai. Bekukan semua saham milik cabang pertama dan ketiga yang terlibat dalam kasus ini, serahkan ke Biro Keamanan. Baik, Tuan. Setelah semuanya selesai, pergi ke Biro Keamanan, akui semua kejahatanmu. Tidak mau. Hei, Oh tidak. Tidak. Aku mau. 2 hari lagi, aku adakan pemakaman besar untuk ayahku yang meninggal. Jika kalian memutuskan untuk datang, kalian akan disambut dengan baik. Tapi kalau kalian gak mau, aku gak maksa. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, Tuan Xiao. Kakak, ayah selalu ingin katakan sesuatu padamu. Tapi dia tak sempat. Dia titip pesan padaku. Saat aku ketemu kamu, aku harus bilang. Apa itu? Apa itu? Ayah bilang, dia dan ibumu dulu kekasih. Kemudian, mereka berjanji sehidup semati. Ibumu mengandungmu duluan. Tapi saat mereka bersiap menikah, ibumu dalam perjalanan ke kota terjebak dalam banjir bandang. Ini. Pihak berwenang sudah mengeluarkan pengumuman, mengatakan ibumu telah meninggal. Karena itu ayah, depresi berat selama 3 tahun. 3 tahun itu, ibukulah yang tetap di sisinya. Dia tergerak oleh ibuku. Saat mereka akan menikah, ibuku mengandung adik laki-lakiku. Kenapa? Kenapa ibuku tak pernah beritahu aku soal ini? Mereka tunggu sampai kamu dewasa baru kasih tahu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian kamu sudah tahu. Karena banjir bandang itu, ibumu cedera kepala. Ingatannya selalu kacau. Selama bertahun-tahun, dia tak datang cari ayah. Juga karena dia sempat mengalami amnesia sementara. Ibu, itu benar. Dia sering merasa bingung. Jadi, kakak, bisakah kakak berhenti benci ayah? Dia orang baik, pria yang sangat baik. Seumur hidupnya dia hidup dengan rasa bersalah, keinginan terbesarnya. Agar ibuku bahagia, agar ibumu bahagia dan kita semua, agar semua orang bahagia. Aku. Tapi pada akhirnya, dia malah menyakiti kita semua. Afan kecil, maafkan aku. Maaf, Afan kecil. Ayah, kenapa menangis? Baik, aku tak marah lagi. Sudah, berhenti menangis. Ayah, maafkan aku. Ayah pasti khawatir. Wah, Syok Swedan Aram, aku janji pada ayah. Aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Ayah belum meninggal. Anak pintar, Afan, jangan sedih. Jangan menyesal. Keluarga Xiao kini bergantung padamu. Ayah? Ayah ada di sini tadi? Ayah, jika ayah benar-benar ada di sini tadi, maka tiuplah lilinnya. Ayah ada di sini. Ayah, aku berjanji pada ayah. Aku akan menjaga adik-adikku dengan baik dan menjadi kakak yang baik. Kakak, pemakaman ayah benar-benar megah. Hampir semua
tokoh penting di kota ini datang. Ini semua berkat kakak. Ini hanyalah penghormatan terakhir. Aku tak bisa lakukan apapun untuk ayah. Jangan begitu, Kak. Arwah ayah di surga pasti ingin kakak juga bahagia. Duh, aku lelah sekali. Aku ingin pulang dan tidur selama 3 hari berturut-turut. Dewa Perang, kenapa kau undang si Playboy Qin Feng hari ini? Selain karena dia anak ayahnya. Benar-benar tidak berguna dalam hal lain. Tapi satu hal itu membuatnya lebih hebat dari siapapun. Tuan Muda Qin. Xiao Qingyu, kamu bilang ada wanita cantik. Di mana dia? Kalau tahu dia tidak secantik katamu, aku tak akan lepaskan kau. Tuan Muda Qin, jangan buru-buru. Mari. Duduk dulu. Cepatlah, apa yang mau dibicarakan? Bagaimana menurutmu gadis ini? Wah, lumayan. Hei, siapa ini? Ayo pergi, bawa. Aku menemuinya sekarang juga. Tuan Muda Qin, soal ini agak sulit. Sulit apanya? Jangan bicara soal kesulitan. Bawa aku menemuinya sekarang. Aku ingin kenal dia. Hahaha. Gadis ini sepupuku, Xiao Shui. Haha, lebih bagus. King Yu, kalau bisa selesaikan ini, aku minta ayah promosikan kamu. Hahaha. Begini, aku hanya bisa membantumu mengajaknya keluar. Sisanya, apakah kamu bisa menaklukkannya? Aku tidak bisa menjaminnya. Oh, mengajaknya keluar saja cukup. Begitu bertemu, tidak ada gadis yang tak bisa kutangani. Haha. Oh King Yu, masalah ini kamu lakukan dengan baik. Bodoh. Biarkan saja kamu memprovokasi si pengacau Xiao Fan itu. Kita lihat saja bagaimana kalian berdua bertarung nanti. Hahaha. Sepupu Fan. Kamu meneleponku, aku sudah tahu. Kamu pasti berniat buruk. Sepupu, kamu salah paham padaku. Aku hanya ingin mentraktirmu makan, bagaimanapun juga. Lebih baik berteman daripada bermusuhan. Kita semua keluarga. Beri aku muka. Kamu tidak punya muka di depanku. Hahaha. Sepupu, kamu tidak seharusnya bicara begitu. Jika ingin membangun karier di kota ini, kamu harus berurusan dengan berbagai macam orang, menjalin hubungan baik. Itu bagus untuk Xiao Shui dan Aran. Baiklah, beritahu aku lokasinya. Halo Fan. Siapa ini? Oh, ini adalah putra Komandan Qin dari pengawal Kirin dan sangat mengagumimu. Jadi dia minta aku perkenalkan dia. Dia khusus memintaku untuk memperkenalkannya. Halo. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Fan, kamu mau makan apa? Hari ini aku yang traktir. Tidak perlu. Aku orang sibuk. Langsung ke intinya saja. Fan, apa maksudnya ini? Aku tahu kau tertarik sama adikku. Tapi aku peringatkan kamu, jauhi dia. Fan, aku hanya ingin berteman dengan Xiao Xue. Xiao Qingyu memanfaatkanmu sebagai bidak. Dia tahu, aku pasti akan mempersulitmu. Dia memanfaatkanmu untuk memancingku. Dengarkan saran. Jangan cari masalah denganku. Kalau tidak, kamu yang akan menyesal. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tagihan hari ini. Masukkan semuanya ke tagihanku. Sudah lama aku tidak menemukan sesuatu yang menantang seperti ini. Aku pasti akan mengejar Xiao Xue. Dan kakaknya juga akan kutunjukkan padanya. Siapa penguasa sebenarnya di kota ini? Hahaha. Tuan, Muda Qin saran. Lupakan saja. Sepupuku yang satu ini. Bukan orang yang bisa kamu lawan. Tidak mungkin. Jangan ikut campur. Sudah kuduga akan jadi seperti ini. Selanjutnya, pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai.
Ada yang benar-benar cari mati. Tuan Naga, anak buah Qin Feng masuk. Haruskah aku bereskan mereka? Tidak perlu, kita ikuti saja alurnya. Baik, Tuan. Projek Siki, Grandmaster Puncak. Ses. Jangan bersuara. Aku ikut kalian. Jangan ada yang bangunkan adik-adikku. Dia akan mati. Ayo jalan. Wah. Tuan Muda Qin, kami sudah membawanya. Kak Fan, kenapa malah kamu? Tapi ini malah lebih baik. Harus kuakui, adikmu wanita paling cantik yang pernah kulihat. Serahkan adikmu padaku, aku akan lindungi kamu di kota ini. Begitukah? Tentu saja, harusnya kamu setuju dari awal. Kenapa kita harus berakhir seperti ini? Berani kau pukul aku? Aku suka hadapi orang sok keras sepertimu. Akan kupatahkan tulangmu. Lihat seberapa tangguh kamu nanti. Masih berani memukulku? Dasar bocah hingusan. Jangan melunjak. Apa ini sudah cukup seru? Lepaskan. Pertama ketemu kamu. Sudah tahu kamu si bodoh nekat. Aku sudah peringatkanmu. Xiao Qingyu hanya memanfaatkanmu. Tapi aku tak menyangka kamu akan sebodoh ini. Urusan kita belum selesai. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ayahku adalah komandan pasukan Kirin. Di mana Aran, tuan muda kedua pergi? Pesta lagi di luar. Dia bersikap seperti itu. Masih menyalahkan ayah karena tadi beri saham. Bisa dia jaga punya dia. Kakak, kau terus begini, ini tidak akan baik. Kita harus bantu dia. Jangan khawatir. Aku hanya sedang sibuk sekarang. Begitu aku luang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Tidak ada bajingan yang tidak bisa aku ubah. Syukurlah kalau begitu. Cuacanya bagus sekali. Kenapa tiba-tiba berangin? Pohon ingin tenang, tapi angin tak mau berhenti. Ya harus datang, akan datang. Baiklah. Semakin cepat masalah datang, semakin cepat bisa diselesaikan. Xiao Fan. Beraninya kau. Kau benar-benar berani membunuh putra tunggal Komandan Qin. Kakak, ini... Jangan khawatir. Ini sesuai dugaan. Kakak bisa atasi. Ini adalah putra tunggal Komandan Qin. Xiao Fan, kau sungguh kejam. Kau benar-benar berani membunuhnya. Kakak, apa yang terjadi? Tidak mungkin, Tuan Muda Fan. Tidak mungkin membunuh siapapun. Dia tak mungkin bunuh orang. Apa kau masih mengira dia warga negara yang taat hukum itu? Lelucon macam apa ini? Jangan lupa, dialah orang yang di luar negeri itu, penguasa Long Yuan yang berdarah dingin.
Jumlah orang yang mati di tangannya sudah tidak terhitung lagi. Tuan Naga, bagaimana kau membuat kekacauan di luar negeri? Bukan urusan kami. Tapi setelah pulang ke rumah, kau malah membunuh putra komandan kami. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuan Naga, saran saya, berhentilah melawan. Menyerahlah sekarang. Kami akan kerahkan penjaga Kirin. Semua ahli terbaik mereka. Bahkan tentara untuk memburumu. Xiaofan, bahkan jika kau punya kekuatan luar biasa, apa kau bisa melawan 100.000 tentara? Kau bisa mengguncang sistem Great Xia. Dengarkan perintah. Siapa? Xiaofan gerak, tembak. Abaikan keselamatan. Bunuh di tempat. Siapa? Tuan Muda King Yu, apa yang kau lakukan? Dasar tua bangka. Minggir. Kau? Paman Gao, biar aku yang tangani ini. Tuan Muda Fan. Xiao King Yu, haruskah berakhir seperti ini? Bukan aku yang menginginkan ini. Tapi kau sudah membunuh orang. Dan itu adalah putra Komandan Qin. Xiaofan, kau tamat nak? Xiaofan, tamat riwayatmu. Bocah. Kau bilang aku yang membunuhnya. Ada bukti. Kau mau bukti? Ini kesaksian penjaga semalam. Hanya kau yang pergi ke villa Tuan Muda Qin. Selain itu, bukti fisiknya ada di sini. Senjata pembunuh Tuan Muda Qin. Ada ciri khas Long Yuanmu. Teknik pelapisan racun unik. Masih berani mengelak. Tuan Naga, cukup bicaranya. Segera menyerahlah. Ikut kami kembali. Sampai nanti, kami akan selidiki semuanya. Sampai saat itu, kita harus kerjasama tanpa syarat. Jika tidak, kenapa? Jika tidak, kau akan dihabisi di tempat. Cuma kalian, gerombolan berandal, pikir bisa menghabisiku di tempat. Tuan Naga, kau berniat tantang Daxia terang-terangan. Kau pikir hukum bisa menghukummu? Xiao King Yu, bagaimana sebenarnya dia mati? Aku yakin kau lebih tahu dariku. Kuberikan satu kesempatan terakhir. Akui kejahatanmu dengan benar. Dengan begitu, mungkin jasadmu akan kubiarkan utuh. Mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini nasihat. Jangan bercanda. Xiaofan, kau tidak punya tempat lari lagi. Berhentilah bersandiwara. Oh ya? Aku malas membuang napas bicara padamu. Kalian, tangkap Xiaofan untukku. Baik, Tuan. Xiaofan, ku tangkap kau. Ku hancurkan ilmu bela dirimu. Mulai sekarang, hidup atau mati kau tak peduli. Kau tidak lebih dari macan ompong. Berhenti! Kita lihat siapa yang berani bergerak. Biro Keamanan tidak akan pernah membiarkan ini. Ini sungguh keterlaluan. Di siang bolong begini, pengawal Kirin, apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan menggunakan senjata api. Apa kalian berencana memberontak? Suan Wu, kenapa kau lagi? Kau benar-benar antek setia, Xiaofan? Beraninya kau menghina aku, Kapten. Kenapa kalau aku menghinamu? Aku salah. Aku sedang bertugas sekarang, mewakili Biro Keamanan Publik Great Xia. Berani menghinaku. Kau sudah melanggar peraturan Biro Keamanan Publik. Aku bawa kau kembali ke Biro untuk diselidiki. Sombong sekali gayamu. Kapten Suan Wu, pengawal Kirin. Tidak takut biromu. Tak perlu. Ancaman birokrasi seperti itu. Baiklah. Aku akan memberimu muka hari ini. Suan Wu, kami datang ke sini hari ini karena Xiaofan membunuh putra komandan kami. Dia harus ikut dengan kami hari ini. Kau tidak akan menghentikan kami, kan? Aku akan menghentikanmu. Jika Tuan Xiaofan membunuh seseorang, itu urusan biro kami. Dan pengadilan dengan adil. Sejak kapan giliran pengawal? Kirin jalankan pengadilan pribadi. Lagi pula, tuduhanmu Tuan Xiaofan membunuh orang itu hanya cerita darimu saja. Kau? Apa kau bertekad melindungi Xiaofan? Jaga ucapanmu. Bagaimana bisa aku melindunginya? Semua tindakan dan perilakuku berdasarkan peraturan manajemen Biro Keamanan Publik. Jika kau tidak puas denganku, kau bisa mengadu ke direktur kami. Benar. Sejak kapan pengawal Kirin bisa menangkap orang tanpa izin? Siapa yang beri hak?
Jika pengawal Kirin kalian bisa menangkap orang sesuka hati, lalu untuk apa ada biro ini? Tepat sekali. Biro Keamanan Publik kami cuma pajangan. Hanya sekumpulan orang tidak berguna. Kapten Xuan Wu, hari ini kami pasti membawa Xiao Fan pergi. Tolong jangan menghalangi jalan kami. Ketua aula kami juga akan berkomunikasi dengan direkturmu. Aku tak akan biarkan kau bawa Tuan Xiao Fan pergi. Aku sudah cukup memberimu muka. Bukan. Xiao Qingyu, dengan kemampuanmu yang pas-pasan, jangan pamer di depan ahlinya. Lah. Aku berada di puncak alam transenden. Kamu berani bilang kemampuanku pas-pasan. Kapten Xuan Wu, kamu bertekad melindungi Xiao Fan hari ini. Begitu ya? Ini bukan soal melindunginya. Pembunuhan terjadi di sini. Biro Keamanan Publik kami bertanggung jawab khusus menangani kasus khusus. Tugas kami hari ini, secara logika dan hukum, kasus ini harus diserahkan kepada kami agar Biro Keamanan Publik bisa menyelidikinya. Baiklah. Kita tak capai kesepakatan. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ketua Shangguan, sepertinya kita harus membawanya dengan paksa. Jangan bilang kamu akan membunuh kami semua juga. Senjata tidak punya mata. Kalau kamu pintar sebaiknya menyingkir. Jika tidak, jika ada yang terluka, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ya, jika perkelahian pecah, masalah akan tidak terkendali. Semakin sulit ditangani. Bawa paksa Xiao Qingyu. Mau seret pengawal Kilin sepenuhnya ke dalam kekacauan. Aku tak tahu maksudmu. Kamu membunuh putra Komandan Qin. Hari ini, kamu harus ikut kami. Benar sekali. Tidak mungkin hal ini bisa diabaikan begitu saja. Biro Keamanan Publik kami akan menyelidiki ini tuntas dan memberi penjelasan ke pengawal Kilin. Aku peringatkan, jangan gegabah. Dia ada di Biro Keamanan Publik. Lindungi dia. Ada banyak cara. Maaf, kami tidak bisa mundur soal ini. Tapi kalian bisa selidiki. Xiao Fan harus ikut kami dulu ke pengawal Kilin. Mustahil. Nyala. Kalau begitu, ini jalan buntu. Tangkap dia. Semuanya, tangkap dia. Siapa yang memberimu izin untuk bertindak? Salam, Komandan. Siapa yang membunuh putraku? Dialah orangnya, Komandan. Dia penguasa Long Yuan. Dia yang bunuh Tuan Muda Qin. Kau penguasa naga. Berkuasa di luar negeri. Itu urusan lain. Tapi kau berani menantang Qin Xiaotian. Pertama-tama, bukan aku yang membunuh putramu. Kedua, yang benar-benar bunuh putramu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Aku. Omong kosong. Apa kau bicara? Putramu sombong dan sewenang-wenang. Tak peduli hukum. Biar tak terjadi apa-apa hari ini, lambat laun dia mati mengenaskan karena kau terlalu memanjakannya. Introspeksi dirimu. Keterlaluan. Kau membunuh putraku. Dan sekarang, kau berani menceramahiku. Kau cari mati. Komandan Qilin, cuma segini kemampuannya. Komandan pengawal Kilin, ahli tingkat atas di dunia ini. Tapi dia bukan tandingan Tuan Muda Fan. Ini... Penguasa naga, kau sehebat reputasimu. Tapi soal hari ini, kau pikir karena kultivasimu tinggi, kau bisa pergi begitu saja? Jika aku ingin pergi, tak ada yang bisa hentikan aku. Tapi, jangan lupa, jika kau pergi, adik-adikmu tidak bisa lari. Makanya aku masih di sini, bicara panjang lebar padamu. Tapi aku takkan menyerah padamu. Patuhlah. Qin Xiaotian, kau seharusnya adalah pejabat yang berkuasa di saat seperti ini. Kau harus gunakan otakmu. Pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang membunuh putramu? Kalau aku yang bunuh dia, dengan cara kerja kami di Long Yuan, kenapa harus takut mengaku? Ini, Komandan, Tuan Long Yuan memang selalu bersikap angkuh. Tuan Muda Qin hanya undang adiknya, kesal, karena ditolak. Lalu dia kirim orang jemput dia. Ingat temperamen Tuan Long Yuan. Mana mungkin dia toleransi? Dia membunuh Tuan Muda Qin dalam kemarahan. Baru ingat,
Adik-adiknya butuh perlindungan, makanya takut mengaku. Begitukah? Putraku memang bersalah. Hargai aku. Ampuni nyawanya. Aku yang hukum dia. Beri kamu penjelasan. Harus berapa kali kukatakan, orang yang membunuh putramu bukanlah aku. Pakai otakmu, pikirkan, kenapa putramu mengirim orang ke rumahku? Dan kenapa putramu mati secara misterius? Pernahkah kau terpikir tentang konspirasi di balik ini? Maksudmu? Putramu sedang dimanfaatkan sebagai alat orang lain, dan kau sekarang menjadi alat kedua orang itu. Mungkinkah itu kau? Komandan, tolong periksa kebenarannya. Kali ini, Tuan Muda Chin, dengar. Aku sudah pulang ke rumah sepupu. Dia kagum, lalu bertindak. Aku akui, ingin manfaatkan Tuan Muda Qin untuk susahkan Xiaofan. Tapi tak kusangka, dia tega membunuh Tuan Muda Qin. Dia tega membunuh Tuan Muda Qin. Aku gagah. Lindungi Tuan Muda Qin. Hukum aku, Komandan. Komandan, semua buktinya ada di sini. Jarum perak itu bertanda khas Long Yuan, dan sepanjang malam, penjaga villa melaporkan tidak ada aktivitas mencurigakan, hanya Raja Naga yang masuk. Beberapa penjaga dari kemarin sudah mengaku mereka pergi undang Raja Naga, tapi mereka bukan tandingannya. Raja Naga dan Tuan Muda Qin berdua di dalam ruangan. Saat itu mereka mendengar teriakan Tuan Muda Qin. Ya Tuhan. Mereka hanya berdiri di sana mendengarkan saat putraku dibunuh. Untuk apa aku butuh kalian? Mereka cari bantuan Dewa Perang Qingyu. Mereka bukan tandingan Raja Naga. Komandan? Komandan, aku dengar teriakan minta tolong Tuan Muda Qin. Langsung ke sana. Aku juga beritahu semua. Pelindung dan jenderal, sayangnya aku masih terlambat satu langkah untuk menyelamatkan Tuan Muda Qin. Aku pantas mati atas kegagalanku. Raja Naga. Sekarang, apa lagi? Xiao Qingyu. Meski kita berkerabat, di hadapan kejahatan serius ini, aku takkan pernah lindungi kamu. Kau jebak kakakku. Tim pembunuhnya sebenarnya adalah kau. Xiao Qingyu. Bukankah hidup ini berharga? Mengapa kau mencari mati? Apa yang mencoba kau lakukan? Mengancamku. Mencari perlawanan sia-sia. Aku tanya kamu, kenapa orang cari mati? Cukup, Raja Naga. Orang-orangku bukan untuk kau ancam. Kau juga tua bangka, bodoh. Dikhianati, masih bantu mereka hitung uang. Pengawal, tangkap dia. Tunggu. Sudah terlambat. Aku punya buktinya. Aku bukan pembunuhnya. Apa katamu? Mustahil. Benarkah kakak? Kau bilang tak mungkin, karena kau pikir aku tak punya bukti. Saat kau membunuh itu, kau sudah memastikan tidak ada saksi di sekitar sana, benar kan? Xiaofan, jangan berani memfitnahku. Di saat seperti ini kau masih berusaha memfitnahku. Tuan Naga, kalau ada bukti, tunjukkan sekarang. Berhenti mainin permainan pikiran ini. Dia punya bukti. Aku sudah hindari semuanya. Kamera pengawas waktu itu. Tak ada yang tahu. Dia tak akan bersihkan namanya. Tuan Naga, aku ingin lihat buktinya apa yang kau maksud. Orang yang pergi ke villa Tuan Muda Qin. Bukan kamu. Melainkan orang yang menyamar hari ini. Apapun yang kau katakan, sia-sia. Bayar nyawa Tuan Muda Qin. Xiao Qingyu. Kau pikir, aku, Tuan Naga, orang kasar berpikiran sempit, cuma punya otot tanpa otak? Maksudmu? Sejak kau perkenalkan Qin Feng untuk menemuiku, aku sudah tahu sebagian rencanamu, rencana busukmu selanjutnya. Kau pikir aku datang tanpa persiapan? Apa maksudmu? Maksudmu apa? Saat ku buat Qin Feng pingsan. Apa yang kau lakukan? Ayahku adalah komandan pasukan Kilin. Komandan Qin, di tanganku ada sebuah video pengawas. Mengenai keaslian rekaman itu, Anda bisa menilainya sendiri, Komandan Qin. Berhenti mencoba menyesatkan semua orang. Kami tidak akan tertipu. Komandan, jangan sampai buta karena tipuan mereka. Tuan Muda Qin dibunuhnya. Jika dia pembunuhnya, mengapa Anda menghancurkan buktinya? Tuan, saya hanya takut kalau dia akan menggunakan video palsu untuk menipu Anda. Xiao Qingyu, apa kamu pikir kami semua bodoh? Atau kamu pikir hanya kamu yang pintar?
Terlepas video asli atau palsu, kami akan cari ahli teknis paling profesional untuk verifikasi. Maka kebohongan itu akan terbongkar sendiri. Aku. Video ini sudah diunggah ke cloud. Komandan Kin bisa lihat kapan saja. Komandan Kin juga bisa menyewa ahli profesional verifikasi keaslian video. Aku percaya kebenaran tak bisa dipalsukan. Kebohongan tak bisa jadi kebenaran. Tidak. Kamu berbohong. Coba tebak kenapa? Aku tinggalkan jarum di kamar. Kamu sengaja tinggalkan di sana. Jarum itu memang khusus untukmu. Jadi pada akhirnya, Tuan Muda Qin dijebak olehmu. Ya, apa yang baru kamu katakan? Menarik, Tuan Muda Qin dibunuhku. Aku yang sebabkan kematiannya. Perjelas itu, tapi bisa juga kamu bertaruh. Bertaruh kalau aku tidak. Memasang kamera di ruangan itu, bertaruh kalau aku hanya menggertak. Kamu gali kuburanmu sendiri. Awalnya tak berniat bunuhmu, tapi kamu cari mati. Aku kabulkan keinginanmu. Kamu benar-benar membunuh putraku. Kamu bunuh putraku. Tidak. Bukan aku yang membunuhnya. Dia yang melakukannya. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak percaya. Dia punya videonya. Baiklah, karena kau akan mati. Aku akan pastikan kamu menerima kekalahanmu. Xiao Xue, berikan ponselnya padaku. Video ini sudah diunggah ke jaringan Long Yuan, jaringan enkripsi global. Tak ada yang bisa hapus. Kali ini, jangan banting ponselnya, percuma. Xiao Qingyu, sebagai seorang pria, apalagi yang ingin kamu katakan? Benar sekali. Aku yang membunuh Qin Feng. Bocah ingusan itu. Lagi pula dia memang pantas mati. Kemampuan apa yang dia punya? Sepanjang hari, hanya mengandalkan kekuasaan ayahnya untuk bertindak sewenang-wenang. Xiaofan, Apa? Kamu menyalahkanku. bukankah seharusnya kamu yang disalahkan? Semua ini terjadi karenamu. Kau menyalahkanku karena kembali ke sini. Apa seharusnya aku? Hanya diam dan melihatmu merampas harta ayahku. Lalu mengusir adik laki-lakiku dan adik perempuanku dari rumah. Apa cabang kedua kami? Tak punya hak melawan. Benar, kalian grup Xiao. Didirikan oleh ayahku sendiri, kalian dari cabang pertama. Dan cabang ketiga menghisap darah perusahaan dan makan dagingnya. Kalian mau rampas semua peninggalan ayahku sampai tak ada yang tersisa. Lalu setelah semua itu, kalian masih salahkan kami karena melawan. Di mana logikanya? Itu tidak masuk akal. Meskipun begitu, kakakku tak pernah lakukan apa-apa pada kalian kan? Kau, Xiao Qingyu, lihat dirimu. Apa yang kau lakukan? Kau malah rencanakan bunuh putra komandan penjaga Kirin. Jebak kakakku. Kalau kakakku tak sehebat itu, seluruh keluarga kita mungkin sudah mati semua. Cukup. Pemenang berhak atas segalanya. Xiaofan, Kau hebat. Aku kalah. Aku mengaku kalah. Tusui, dasar binatang. Mati saja terlalu ringan bagimu. Xiao Feng, Kau sudah tahu. Dia akan bunuh putraku dan jebak kamu. ya, jadi, Kau bisa selamatkan putraku. ya, Tapi kau tak selamatkan dia. Kenapa? Karena kau ingin memanfaatkan putraku untuk menyingkirkan Xiao Qingyu. aku bisa saja menyelamatkan putramu. Tapi, dia berulang kali melecehkan adikku. Dan bahkan menghinanya. Dia bahkan mencoba menculiknya. Untuk orang yang sekeji dia, tidak membunuhnya sendiri. Sudah kemurahan hati. Jadi, kenapa aku harus menyelamatkannya? Kau? Xiao Fei,
Ayah akan membawamu pulang. Tuan Xiao, kami pamit dulu. Xuanwu, Terima kasih. Bertahun-tahun lalu di luar negeri. Selamatkan kami. Tim operasi khusus Sirius sudah hancur total. Hutang budi ini tidak akan pernah kami lupakan. warga Great Xia saling bantu. Sudah seharusnya. Sampai jumpa. Kak, kita semua keluarga Xiao. Saat ayah masih hidup, dari keluarga ini, kenapa mereka begitu membenci kita? Adikku yang polos. Begitulah sifat manusia. Jika ayah cuma kasih sedikit, mereka mungkin akan bersyukur. Tapi dia memberi terlalu banyak. Mereka mulai merasa semua di keluarga Xiao milik mereka. Sifat manusia memang serakah seperti itu. Jadi tentu saja mereka tak tahan lihat aku. Ambil kembali milik kita. Ambil kembali. Ayo pergi. Kak, harus apa? Kak kedua belum pulang 3 hari. Kakak kedua, pergi sana. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Berhenti di situ. Apa? Kakak tertua kita yang tak terkalahkan. Mau membunuhku, ya? Aku tahu kau hebat. Begitu kau kembali, kau langsung membereskan cabang ketiga. Xiao Jingyu, dewa perang penjaga Kailin. Kau desak sampai mati. Kakak kedua, apa maksudmu dengan ini? Apa menurutmu ini salah kakak besar? Diam. Siapa kau berani menyela? Pergi sana. Bunuh saja aku, kalau kau berani. Kakak kedua, Xiaoxu, jangan ikut campur. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Muda Fan, apa yang kau lakukan? Jangan ikut campur. Orang gila, kau benar-benar orang gila. Kau mau membunuhku. Teruskan saja makianmu. Aku belum puas bermain. Mari kita lihat hari ini. Kau yang bunuh aku duluan, atau aku yang bunuh kau duluan? Kau, apa sebenarnya maumu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah sadar sekarang. Aku nggak ngerti. Apa yang bikin kamu kesal? Aku kesal. Kenapa ayah beri semua saham padamu? Padahal aku satu-satunya anak laki-laki. tidak begitu kak. Diam. Kamu yang seharusnya diam. Kamu memukulku lagi. Bukankah kamu pantas mendapatkannya? Di luar sana, hadapi keluarga cabang pertama dan ketiga, tak berani bicara sepatah kata pun. Mereka suruh kau berlutut, kau langsung berlutut. Sekarang setelah kembali ke rumah, terhadap adikmu sendiri, kamu malah berlagak jagoan. Apa kamu ini laki-laki? Mereka, keluarga cabang pertama dan ketiga, punya dukungan yang begitu kuat. Apa yang harus kulakukan? Baiklah, mereka kuat. Kamu takut bisa dimengerti. Aku maafkan. Tapi, kepada adikmu sendiri yang peduli padamu, kamu malah terus bersikap kasar. Apa itu juga tidak bisa dihindari? Menindas lemah, takut kuat, tak punya pendirian. Kamu tak bisa bedakan baik dan buruk. Kamu tak punya rasa benar salah. Kalau aku jadi ayah, aku tidak akan wariskan harta keluarga padamu. Ayah tahu, jika dia mewariskannya padamu, akhirnya tak ada yang tersisa. Dengan mewariskannya padaku, dia masih bisa membuatmu tetap makan. Tanya dirimu sendiri, dalam hal apa ayah pernah mengecewakanmu? Dia menyayangimu sejak kecil, membiarkanmu hidup dalam kemewahan. Bahkan saat dia akan meninggal, dia masih merencanakan masa depanmu. Dan kamu sama sekali tak punya rasa terima kasih, sedikit pun. Hanya ada kebencian. Apa? Ayah berutang padamu sejak lahir, sampai dia tiada. Kau hanya beri kebencian. Kak sudah lupa. Usia 13 tahun, demam tinggi. Ayah temani di sisi tempat tidur. 3 hari 3 malam. Kontrak jutaan dolar. Dia tak datang untuk tanda tangan. Pertama kali, kamu pergi ke perkemahan musim panas. Kamu bilang tidak bisa tidur. Ayah menyetir bersamaku semalam. Sejauh 300 km hanya untuk menjemputmu pulang. Benar, Tuan Muda kedua. Tuan Besar paling khawatirkan Anda adalah Anda. Barang peninggalan ayah ini, saham grup Xiao ini tak berarti bagiku. Xiaoran, aku tegaskan hari ini, saat harinya tiba, saat kau bisa memikul beban keluarga Xiao sendiri, jabatan pimpinan akan jadi milikmu. Benarkah?
Kak, aku mendukungmu. Kakak kedua pasti bisa juga. Anak pintar, Xiaoxue. Baiklah. Mulai besok, aku akan mulai bekerja di grup. Aku beri kau masa percobaan setahun. Setelah itu, jika aku rasa kau masih belum sanggup, aku ambil kembali semua sahammu. Mengusirmu dari keluarga Xiao. Biarkan kau hidup sendiri. Kau tak sengaja usir aku kan? Kakak kedua, kakak besar bukan orang seperti itu. Kalau mau ku usir kau, bisa pergi sekarang juga. Berani melawan. Kau pikir begitu lebih hebat dari Xiao Zhengxiong atau Xiao Qingyu? Baiklah, akan kulakukan. Kak, ada masalah. Katakan. Kak, semua pemegang saham utama grup dan beberapa mitra utama, mereka tiba-tiba umumkan putus hubungan dengan kita sepenuhnya hari ini. Rantai modal grup terputus karena ini. Grup Xiao kita bernilai ratusan miliar. Kita yang pilih mitra kerja. Bagaimana bisa kita biarkan orang lain tekan kita seperti ini? Rantai modal terputus. Lelucon macam apa ini? Apa nilai pasar 100 miliar itu begitu hebat? Keluarga Linku bisa menghancurkannya dengan jentikan jari. Keluarga Linku bisa hancurkanmu sekejap, sepupu Yan. Apa yang kau lakukan? Siapa dia? Xiao Zhengxiong kakakku, Xiao Yunhui ayahku. Jadi, siapa aku? Oh. Kau sisa-sisa cabang ketiga. Cabang ketiga sudah tamat. Tetap rendah hati. Beraninya kau muncul di hadapanku. Lagi cari masalah. Apa kau pikir kau lebih baik dari kakakmu? Atau ayahmu? Kau, bocah. Di depanku. Jangan sombong sekali. Grup Xiaomu mungkin bernilai miliaran, tapi arus kasmu macet. Aku hentikan semua pasokanmu. Jika kau tidak segera menyelesaikannya, kau akan menghadapi kebangkrutan. Dan siapa sebenarnya kau ini? Kau tak kenal Tuan Muda Lin? Benar tak tahu apa-apa? Tuan Muda Lin. Hubunganmu dengan Lin Mei apa? Dia sepupuku. Oh, bocah. Saat sepupumu melihatku, dia harus hormat dan panggil aku, penguasa Long Yuan. Dengar, bawa pacarmu, dan pergi dari sini. Sebelum keadaan jadi buruk bagi semua orang, dan semua orang menderita. Apa? Sepupuku harus hormat padamu. Apa kau masih bermimpi? Grup Xiao milikmu bagi keluarga Lin tak ada artinya, tak berharga. Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Aku akan menelepon Lin Mei. Apa? Aku tunggu. Kau menelepon sepupuku. Ini apa? Haha, tidak bisa melanjutkan aktingnya. Sebelum aku kehilangan kesabaran, pergi dari sini sekarang juga. Jangan merusak suasana hatiku. Xiao Fan, hari-hari indahmu sudah berakhir. Aku di sini hari ini untuk membuatmu menyerahkan jabatanmu sebagai ketua. Menyerahkan jabatan pimpinan padamu. Bagaimana tepatnya? Ayolah, jabatan ini akan kuberikan padamu. Jangan sombong dulu. Aku akan memanggil rapat dewan sekarang. Kamu bahkan bukan anggota dewan. Rapat apa yang mau kamu panggil? Apa kamu punya kualifikasi? Cukup bicaranya. Jika tidak ingin perusahaan bangkrut, maka segera panggil rapat dewan. Selain itu, aku akan menyuntikkan modal. Untuk membeli saham bagi Xiaoyan, dia akan memenuhi syarat. Untuk jadi pimpinan, Aku tak sangka. Tuan Muda Lin, kamu cukup romantis juga ya. Hanya demi menyenangkan pujaan hatimu, kamu benar-benar berusaha keras. baiklah. Mari adakan rapat dewan. Selama anggota dewan, setuju kamu jadi pimpinan. Aku tak keberatan. Kirim pemberitahuan. Panggil anggota dewan rapat. Siap. Semuanya, kemarilah. Kita sedang mengadakan rapat dewan. Halo, pimpinan. Pimpinan panggil kami. Ada perintah. Semua sudah sampai. Aku langsung ke intinya. Ini Xiaoyan. Aku yakin kalian semua mengenalnya. Dia ingin aku menyerahkan posisi pimpinan kepadanya. Jika kalian para anggota dewan setuju, aku juga tidak akan keberatan. Ini konyol. Apa hakmu, Xiaoyan? Jadi pimpinan, kamu bukan anggota dewan. Lagi pula wanita dari keluarga cabang. Kenapa harus jadi pimpinan? Hanya karena cantik? Tepat sekali. Berani-beraninya kamu memintanya. Menurutku, kita lapor polisi dan tangkap dia. Hentikan omong kosong ini. Benar, Kak. Kenapa buang napas padanya? Kakaknya dulu. Dia buang kita ke kuburan masal untuk makanan serigala. Bagaimana kalau kakak buang dia ke kuburan masal juga? Kenapa kita harus bicara baik-baik dengannya? Saat kakaknya berkuasa, dia juga tak bicara baik-baik dengan kita. Benar sekali. Bukankah begitu? Ya.
Semuanya diam. Kalian semua diam. Kau pikir kau siapa? Berani datang ke perusahaan Xiao berlagak. Siapa aku? Aku dari elit papan atas kota ini. Keluarga Lin Lin Tianhao pamanku. Sekarang katakan, siapa aku sebenarnya? Keluarga Lindi di depan direktur kami. Tidak berharga sama sekali. Kau orang Lin, bukan apa-apa bagi kami. Benar sekali. Hahaha. Kalian semua belum tahu. Aku putus semua pemasok dan mitra kalian. Aliran kas kalian akan kering. Kalian akan bangkrut. Apa itu benar? Takut sekarang kan? Selama kalian mendepak Xiao Fan, ya nyan kami jadi direktur. Aku tak hanya memulihkan semua kemitraan, tapi juga menyuntikkan investasi besar. Direktur sudah memutuskan pemasok dan mitra kita. Sepertinya begitu. Sekarang kalian harus tahu siapa yang harus kalian pilih untuk jadi direktur. Hela napas. Orang bijak pandai menyesuaikan diri. Cepat tentukan pilihanmu. Lagi pula kursi direktur ini, aku juga sudah bosan. Baguslah kalau kau sadar diri. Tidak mungkin direktur punya kekuasaan luar biasa. Ini cuma ujian buat kita. Aku Margali, hanya akui Tuan Xiao sebagai direktur. Siapapun dilarang. Kami hanya mendukung Tuan Xiao sebagai direktur. Bahkan jika perusahaan Xiao bangkrut hari ini, kami hanya mengakui Tuan Xiao. Benar kan? Benar sekali. Kalian ini? Ya sudah, tak ada cara lain. Ini yang semua orang inginkan. Aku terpaksa dengan berat hati tetap menjabat sebagai ketua. Bocah kurang ajar. Jangan sombong. Lihat nanti, hari ini akan kubuat grup Xiao bangkrut. Zhao King, aku perintahkan kau. Gunakan semua sumber daya keluarga Lin. Kerahkan tenaga. Incar grup. Xiao, dalam 1 jam, jika grup Xiao belum bangkrut, kau akan dipecat. Bocah ingusan, tamatlah riwayatmu. Bagaimana ini kah? Xiao Fan, ini pembalasanku padamu. Apa kau puas? Bagaimanapun juga, kau hanyalah pemain amatir. Kau pikir kau menang? Dalam konflik keluarga kita, kau kira kau hebat. Apa gunanya mendesah? Tunggu saja kehancuranmu. Apa? Saham kita sedang diserang secara jahat. Harganya anjlok. Gawat, Ketua. Semua proyek real estate kita dihambat. Dihadang keluarga Lin. Dihentikan sementara pihak berwenang. Kata mereka ada risiko keselamatan. Perlu pemeriksaan menyeluruh. Aku meremehkanmu. Hanya cabang keluarga Lin bisa menghentikan proyekku. Bocah, ini baru permulaan. Apa aku terlalu sabar padamu? Bocah, kau berani memukulku? Kenapa kalian diam saja? Tangkap dia. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran berharga. Benar, patahkan kakinya. Kita lihat sesombong apa kau nanti. Lihat itu, Xiao Fan. Tak ada yang mau bantu. Itu bukti. Kau benar-benar pekundang. Dasar bodoh. Beraninya kau menyentuh pimpinan kami. Kurasa kaulah yang cari mati. Benar sekali. Pimpinan kami sama sekali tidak butuh bantuan kami. Apa yang kau lihat? Lakukan. Benar. Begitu dong. Seharusnya memang begini. Xiao Fan, jago berkelahi. Memangnya kenapa kau bisa berkelahi? Kita hidup di negara hukum. Kau tidak akan berani membunuh orang kan? Karena kau sudah menyinggungku. Grup Xiao milikmu akan segera bangkrut. Xiao Fan, lutut. Minta maaf sekarang. Serahkan jabatan pimpinan padaku. Aku bisa minta Junku untuk melepaskan grup Xiao. Jika tidak, Xiao Yan, jangan keterlaluan. keterlaluan. Saat kau jebloskan ayah dan saudaraku ke penjara. Bukankah itu keterlaluan? Mereka memang pelaku kejahatan itu. Kakak, kenapa coba berlogika dengan mereka? Kakak harus lakukan seperti yang dikatakan tadi. Hancurkan mereka dengan kekuatan mutlak. Tapi kita adalah pebisnis yang sah. Kita tidak bisa melakukan itu. Dia benar, Tuan Muda kedua. Lin Lujun, anggota keluarga Lin. Jika terjadi sesuatu padanya, sulit bagi pimpinan menghindari keterlibatan. Sebelumnya, Xiao Zhengxiang dan lainnya berani memperlakukan kita begini. Kakak kenal banyak orang. Panggil mereka masuk. Kakak, kenapa kakak memukulku? Kenapa kakak pukul aku? Kamu dengar apa yang kamu katakan? Saat sesuatu terjadi, instingmu
cari bantuan, menggunakan taktik licik untuk menyelesaikan masalah. Tapi mereka... Metodenya masih dalam aturan bisnis. Mungkin itu licik, tapi tidak ilegal. Tapi apa pikiranmu? Melanggar aturan? Itu beda utama kamu dan dia. Aku ajarkan caranya jadi pria yang benar-benar kuat, bukan orang kasar yang cuma tahu kekerasan. Aku peringatkan kamu, jangan pernah menggantungkan harapan pada orang lain. Kamu harus jadi orang yang kuat sendiri. Itu satu-satunya cara selesaikan masalah. Xiaoran, yang perlu kamu pelajari adalah cara bermain sesuai aturan dan menghancurkan mereka. Kamu mengerti? Aku mengerti, Kak. Kamu lahir di keluarga kaya dan tidak pernah kekurangan apapun. Karena itu, belajar hormati aturan dan gunakan untuk keuntunganmu. Kalau terus sembarangan begini, beda sama preman jalanan. Kak, aku sudah paham sekarang. Kalian berdua puas. Malapetaka sudah di depan mata. Dan kalian masih di sini. Ceramah tentang nilai keluarga. Gawat, saham kita anjlok parah. Berita negatif ada di mana-mana. Pimpinan, apa yang akan kita lakukan? Xiaofan, satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah berlutut dan bersujud padaku dan Yanyan. Lalu, mundur dari jabatan pimpinan. Badut sepertimu, tak layak kotorkan tanganku. Kamu bodoh. Kamu bedakan benar, salah aja nggak bisa. Cuma bikin kekacauan. Berani kamu pukul aku lagi? Diam. John, kenapa kamu takut padanya? Lin Mei, bawa ayahmu. Datang ke Xiao Group. Kalau masalah hari ini tak selesai sesuai keinginanku, aku akan bikin seluruh keluarga Lin lenyap dari kota ini. Kakak akhirnya bertindak. Tepat sekali, ini memang gayanya. Bagus, semuanya akan baik-baik saja. Nah, begini baru benar. Begini cara pimpinan kita tangani masalah. Cuma akting. Berani sekali dia minta Nona Lin bawa orang terkaya Tuan Lin ke sini. Pikirkan ucapanmu. Xiaofa, tidak pernah ada orang yang berani bicara begitu pada sepupuku. Kebohonganmu sangat menyedihkan. Kamu pikir ini bisa menakutiku? Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan robek mulutmu. Sekarang, tunggu saja kamu. Lin, Lujun. Kesini kamu. Paman, sepupu, kenapa kalian benar-benar ada di sini? Kamu? Siapa izinmu berbuat onar di sini? Mau hancurkan kedua keluarga kita? Pengawal, beri dia pelajaran. Tunggu, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Cukup. Aku Diam. Diam. Tuan Naga, ini cuma salah paham. Tenang aja, semua kerugian grup Xiao. Keluarga Lin bersedia membayar ganti rugi 2 kali lipat. Selain itu, bocah ini, aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Bagaimana kau akan menghukumnya? Suruh dia minum 3 putaran, ya. Tuan Naga, kami akan mengusirnya dari keluarga Lin. Mulai sekarang, dia tak lagi dapat sumber daya dari kedua keluarga. Baiklah. Terima kasih Tuan Naga. Paman, sepupu, apa yang sebenarnya terjadi? Kau masih berani bertanya kenapa? Demi seorang wanita, kau tidak hanya menggunakan sumber daya keluarga Lin, tapi hanya dalam 1 jam. Kau menyia-nyiakan puluhan miliar. Seberapa kaya keluarga Lin, kami tak sanggup tanggung pemborosan itu. Ini, aku tadi cuma marah. Sangat marah. Kau pikir kau siapa? Kemarahan raja, jutaan orang tewas. Pernah kau pikir, dengan melakukan ini, kau akan membawa kedua keluarga ke kehancuran total? Sebelum kau lakukan lain kali, gunakan otakmu. Tidak separah itu kan? Tidak separah itu. Apa kau tahu siapa Tuan Xiao sebenarnya? Hei, kalian berdua. Kalian melenceng dari topik siapa aku? Apakah itu penting intinya? Benarkah karena siapa aku? Maksud kakakku adalah, hanya karena kakakku orang biasa, kau pikir bisa menindas orang begini? Aturan keluargamu adalah menindas orang dengan kekuasaan. Nona Shue, Tuan Naga, kami mengerti maksud Anda. Aku janji, ini cuma masalah ketidaksengajaan. Benar-benar tidak sengaja. Mulai sekarang, tidak akan terjadi lagi. Aku harap Anda bisa memegang kata-kata Anda.
Terima kasih, Tuan Naga. Bisa pergi sekarang. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Sepupu, aku salah. Aku minta maaf. Aku salah. Aku salah. Penjaga, seret dia keluar. Paman, sepupu, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Paman, sepupu. Kau, pergi sekarang. Xiaofan, kau akan mati mengenaskan. Berani kau bicara begitu tentang kakakku. Kabang ketiga lah yang penuh kejahatan. Kalian pantas mati. Baiklah. Kau menang. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Xiaoyan, berhentilah. Bersikap munafik. Kau tahu kakakmu itu orang macam apa? Kau tak tahu. Di perjamuan hari itu, apa kau tahu? Apa yang coba dilakukan kakakmu? Dia bawa orang aliansi bayangan. Dia mau patahkan kaki kami bertiga. Lalu lempar kami ke kuburan massa untuk makanan serigala. Tapi kalian masih berdiri di sini. Baik-baik. Kakak dan ayahku di penjara. Mereka dapat yang pantas. Mereka sudah lakukan segala kejahatan. Itu hukum yang menghukum mereka. Keluargamu lebih unggul. Apapun kejahatan kalian, tak seharusnya dihukum. Aku tidak terima ini. Apapun yang kau katakan, kalianlah yang tak punya hati. Dan kejam. Hah, sepertinya aku sudah terlalu lunak padamu. Bahkan, setelah kau provokasi aku, kau masih berani menggonggong di depanku. Kirim pesan kepada Raja Yama. Beritahu dia untuk datang ke sini. Kah, sudah? Waktunya. Ada beberapa hal yang bisa kulakukan, tapi tidak bisa kau lakukan. Haft, aku tahu. Halo, apa ini aliansi bayangan? Kakakku ingin Raja Yama bawa beberapa orang ke sini. Baik. Di kantor pusat grup Xiao. Jangan coba takuti aku. Kau pikir aku takut padamu? Jangan buang-buang napas bicara dengannya. Aku tidak sedang ingin dengar omong kosongmu. Mau pergi? Sudah kuberi kesempatan. Kau tak ambil. Sekarang sudah terlambat. Jadi kau main kasar. Kalian cuma preman. Percaya atau tidak, aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Kau pikir kami biarkan? Kalian. Kenapa dengan kami? Kalau bisa diajak bicara baik-baik, kami akan gunakan cara baik-baik untuk bicara denganmu. Kalau kau tak bisa diajak bicara, kami akan gunakan cara kasar untuk menghadapimu. Apa kau pikir cabang ketiga bisa mengabaikan hukum begitu saja? Tuan Naga, semua berita negatif sudah dibersihkan. Harga saham kita sudah pulih. Dan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bagus sekali. Tuan Naga, kami sudah mengumumkan kepada grup Xiao investasi sebesar 30 miliar. 30 miliar? Bagus. Siapa yang mengganggu Tuan Naga? Apa kau bosan hidup? Siapa yang ganggu Tuan Naga? Apa kau bosan hidup? Salam Tuan Naga. Berdiri. Baik. Dia orangnya. Wanita ini membuat kekacauan di sini. Berani sekali dia. Patahkan tangan kakinya. Sayat wajahnya. Baik. Kafan, aku salah. Ampuni aku minta maaf. Sekarang kau baru tahu kalau salah. Sudah terlambat. Kakak, Kafan, aku salah. Seret dia keluar, beri pelajaran. Jangan kotori lantai di sini. Baik. Aku salah. Kafan, aku minta maaf. Aku minta maaf, Kafan. Kafan, aku salah. Kak Fan, kakak, kau biarkan Xiaoyan mati. Bukankah itu berlebihan? Gadis bodoh. Aku cuma menakut-nakutinya. Sebelum Yanjun, sampai aku sudah kirim pesan. Cukup takuti saja. Baguslah, kau bikin aku kaget setengah mati. Sayang sekali. Xiaoyan tak boleh dilepaskan. Sepertinya kata-kataku tidak benar-benar dia masukkan ke hati. Tuan Naga, apa Anda ada waktu luang malam ini? Aku ingin mentraktir Anda makan malam. Entahlah. Aku sibuk. Kalian pulanglah duluan. Ini... Tuan Naga, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Ayo, mari pergi. Kakak, sepertinya Nona Lin benar-benar menyukaimu. Wanita yang menyukaiku ada di mana-mana. Kakak, sepertinya Nona Lin ini benar-benar menyukaimu.
Wanita yang menyukaiku. Ada banyak sekali. Aku tidak percaya. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku tidak tampan? Atau aku kurang menarik? Kakak terlalu tampan. Tapi kakak terlalu mengintimidasi. Orang biasa tak akan berani mendekatimu. Cari masalah. Raja Naga. Wanita itu ketakutan setengah mati. Begitu dia diseret keluar, dia pingsan karena ketakutan. Aku membuangnya di tempat sampah di luar. Suruh awasi dia. Begitu bangun, orang-orangmu bisa ditarik kembali. Baik, Tuan. Tuan Xiaora, kami curiga Anda terlibat insiden 6 bulan lalu perkelahian geng. Ikut kami. Anda pasti salah orang. Kapan aku pernah? Siapa yang mengirim kalian ke sini? Aku mau bertemu kakakku. Tidak perlu mencarinya. Kakakmu lah yang mengirim kami ke sini. Mustahil. Kalau tidak percaya, hubungi dia dan tanyakan saja. Kakak. Akhirnya kakak datang. Aku yang panggil mereka. Bekerja sama dengan mereka. Tak akan lama. 3 bulan saja cukup. Atas dasar apa kakak mengurungku? Kenapa? Dalam 3 bulan, kau akan tahu sendiri jawabannya. Bawa dia pergi? Bawa dia. Kakak tidak bisa melakukan ini. Mengerti. Aku paham. Masuk. Aku sudah mengajakmu. Kencan 3 bulan. Jangan tolak aku hari ini. Ayolah kakak, pergilah saja dengan Mei. Zaman sekarang, gadis baik seperti Mei sulit ditemukan. Wah, belum terjadi apa-apa tapi kau sudah belajar membela orang luar. Kakak, aku bantumu. Aku takut kau nakut-nakuti calon kakak iparku, bikin dia kabur. Baiklah. Hari ini adalah hari Ran bebas. Mari kita jemput dia dulu. Oke. Hah? Tunggu apa lagi? Mari kita pergi bersama. Oke. Kakak kedua. Kakak, aku tak akan ulangi hal ilegal lagi. Terlalu berat di dalam sana. Sangat berat. Aku tak mau kembali lagi. Ran, kau lahir di keluarga kaya. Kau punya segalanya. Jadi kau kurang menghargai aturan. Tapi kau harus ingat, kau tidak boleh melanggar hukum. Jika tidak akan sesederhana 3 bulan di penjara. Aku mengerti. Kakak benar. Ya. Baguslah kau tahu. Bawa kakak kedua mandi. Lalu makan besar. Aku mau daging. Segala jenis. Makanannya buruk. Sangat menyedihkan. Tuan, dalam surat wasiat kedua, Anda menyebutkan, jika Tuan Mudafan tak bisa urus cabang pertama dan ketiga, dia harus jual sahamnya dengan harga diskon dan bagi ke ketiga anaknya. Sepertinya surat wasiat kedua ini tidak akan dibutuhkan. Tuan, semoga jiwa Anda di surga beristirahat dengan tenang. Tuan Mudafan berhasil. Dia bisa jaga keluarga ini dengan sangat baik.